Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Syurutus Salati wa Arkanuha wa Wajibatuha, syarat-syarat, rukun-rukun dan wajib-wajib salat, yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dan dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Kembali kepada syarat-syarat salat yang lain. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, Asyaratul khamis, syarat kelima, syarat salat kelima, Izalatun najasati min thalath, minal badani wal thawbi wal buq'ah, menghilangkan najis dari 3 perkara, dari badan, dari pakaian, dan dari tempat. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala di surat Al-Muddathir ayat 4. Wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu maka sucikanlah. Maknanya, sesungguhnya seseorang sebelum sholat dia menghilangkan najis yang ada di badannya dan di pakaiannya serta di tempat yang dia sholat padanya apabila najis itu ada. Menghilangkan najis itu dengan cara membasuhnya dengan air. Maka jika dia sholat sementara pada badannya atau bajunya atau tempat dia sholat ada najis, dalam keadaan dia tidak mengetahui kecuali setelah selesai sholat, maka sholatnya sah. Dan jika dia mengetahui ketika sedang melakukan sholat dan dia bisa menghilangkan najis yang ada pada dirinya, maka dia menghilangkan najis tersebut dan melanjutkan sholatnya. Dan jika itu tidak mungkin dia lakukan, maka dia memutus sholatnya. Sebab Nabi SAW sholat bersama sahabat-sahabat beliau dalam keadaan beliau memakai 2 sandal beliau, dan pada 2 sandal beliau terdapat najis, lalu beliau melepas keduanya ketika sedang melakukan sholat. Dan Nabi mengabarkan kepada sahabat-sahabat beliau setelah selesai sholat bahwa Jibril mengabarkan kepada beliau bahwa pada 2 sandal beliau terdapat kotoran. Diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Perbuatan Rasulullah SAW melanjutkan sholatnya setelah melepas kedua sandalnya benar-benar menunjukkan keabsahan sholat, menunjukkan sahnya orang yang sholat sementara pada dirinya ada najis sedangkan dia tidak mengetahui kecuali setelah selesai sholat. Sebab jika sholat tidak sah, maka sholat dimulai dari pertama kali. Dan ini berbeda dengan orang yang sholat dalam keadaan dia berhadas. Maka jika sesungguhnya dia mengetahui ketika sedang melakukan sholat dia berhadas, maka dia memutus sholatnya. Dan jika dia
tidak mengetahui kecuali setelah selesai dari mengerjakan sholat, maka dia mengulangi sholatnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, La yakbalullahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima sholat kalian apabila berhadath sampai dia wudhu. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dan sudah berlalu. Apabila orang yang sholat meletakkan karpet di atas tanah yang pada tanah itu ada najis, atau di bawah tanah yang dia sholat padanya ada tempat-tempat untuk menunaikan hajah, membuang hajat, atau di bawahnya terdapat tempat-tempat mengalirnya air-air yang najis, maka sesungguhnya sholatnya sah, sebab tidak bersentuhan langsung dengan najis. Sungguh Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan di dalam tafsirnya terhadap firman Allah Ta'ala, wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu maka sucikanlah. Penukilan-penukilan dari sejumlah salaf terkait penafsiran terhadap firman Allah Azza wa Jalla itu dengan kesucian dari dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Kemudian Ibnu Katsir berkata, Muhammad bin Sirin berkata, wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu maka sucikanlah, yaitu ighsilha bil ma', basuhlah bajumu dengan air. Ibnu Zaid berkata, kanal musyrikuna la yatatahharuna fa amarahu Allahu an yatatahhara wa an yutahhira thiyabah. Dahulu orang-orang musyrik tidak bersuci, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan nabinya untuk mensucikan dirinya dan mensucikan bajunya. Pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir rahimahullah. Ayat wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu maka sucikanlah, benar-benar mencakup semua perkara itu bersamaan dengan kesucian hati, sebab sesungguhnya orang-orang Arab memutlakkan baju padanya. Perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, asy-syaratus sadis, syarat ke-6, satrul aurah, menutup aurat. Ajma'a ahlul ilmi ala fasadi salati man shalla uryanan wa huwa yaqdir. Ahlul ilm, ulama, ijma' sepakat tidak sahnya sholat orang yang sholat dalam keadaan telanjang sementara dia mampu menutupi auratnya. Wa haddu auratir rajuli minas surrati ila rukbah wal amatu kadzalik. Batasan aurat laki-laki dari pusat sampai lutut, dan budak perempuan auratnya demikian itu juga. Wal hurratu kulluha auratun illa wajhaha fi shalah, dan wanita merdeka semuanya aurat kecuali wajahnya pada waktu salat. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala di surat Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, berhiaslah setiap kali di sisi masjid. Maksud 'inda kulli masjid, setiap kali di sisi masjid, ay 'inda kulli shalah, yaitu ketika setiap salat. Yang diminta untuk dilakukan pada keadaan lapang, hendaknya seorang muslim ketika sholat dan ketika selain sholat, hendaknya dia berada pada keadaan yang baik terkait pakaian dan selainnya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala,
Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai bani Adam, berhiaslah kalian setiap salat. Dan berdasarkan sabda Nabi SAW, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Maha Indah, mencintai keindahan. Diriwayatkan Muslim. Dan pada waktu susah, pada waktu sempit, wajib menutup aurat secara mutlak pada waktu sholat dan pada waktu selain sholat, dengan sesuatu yang tidak mensifati kulit, kecuali dari istri dan dari budak yang dimiliki. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ihfaz aurataka illa min zawjatik au mimma malakat yaminuk. Jaga auratmu kecuali dari istrimu atau dari budak yang kamu miliki. Dikeluarkan Tirmidzi dan selainnya dari Muawiyah bin Haidah. Dan Tirmidzi berkata hadis hasan. Lihatlah Irwaul Ghalil. Batasan aurat laki-laki apa yang di atas lutut dan di bawah pusar. Berdasarkan sabda Nabi SAW, wa idza zawwaja ahadukum khadimahu 'abdahu aw ajirahu fala yanzur ila ma duna as-surrati wa fawqa ar-rukbah. Apabila kalian menikahkan pembantunya atau hamba sahayanya atau orang yang dia pekerjakan, orang yang dia sewa, maka janganlah dia melihat apa yang di bawah pusar dan apa yang di atas lutut. Diriwayatkan Abu Dawud dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Semoga Allah meridhai keduanya. Dan sanadnya hasan. Maknanya, sesungguhnya tuan apabila dia menikahkan pembantunya, yaitu budaknya, pembantunya di sini maksudnya budaknya, maka pembantu itu, budak itu, dan dia adalah budak perempuan, melihat aurat tuannya, sebab tuannya telah menikahkannya. Manfaat bersenang-senang dengan budak perempuan itu yang dilakukan oleh tuannya berpindah kepada suami budak tersebut. Maka keluar dengan sebab itu dari hukum yang terdapat pada sabda Nabi SAW, ihfaz aurataka illa min zawjatik au mimma malakat yaminuk. Jaga auratmu kecuali dari istrimu atau dari budak yang kamu miliki. Itu juga ditunjukkan oleh sabda Nabi SAW, ghatti fakhidak fa innaha minal aurah. Tutup pahamu sebab sesungguhnya paha termasuk aurat. Dikeluarkan Tirmidzi dari Jurhud, dan Tirmidzi berkata hadis hasan. Al-Imam Al-Bukhari berkata di sahihnya, babun ma yudhkaru fil fakhidhi, bab tentang perkara yang disebutkan tentang paha. Wa yurwa an ibni Abbasin wa Jurhudin wa Muhammad ibn Jahshin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Jurhud, dan dari Muhammad bin Jahsh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fakhidhu aurah, paha aurat. Wa qala Anas berkata, hasaran Nabi sallallahu alaihi wasallam an fakhidhi, Nabi menyingkap paha beliau. Wa hadithu Anasin asnad, hadits Anas sanadnya lebih bersambung. Wa hadithu Jurhudin ahwat, sementara hadits Jurhud, hadits yang diriwayatkan Jurhud lebih berhati-hati, yaitu hadits al-fakhidhu aurah, paha aurat.
hatta yakhruja min ikhtilafihim, sehingga keluar dari perselisihan mereka. Ijma' yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, disebutkan Ibnu Qudamah di Al-Mughni dari Ibnu Abdul Bar, sungguh terdapat sunnah bahwasanya orang yang sholat selain dia menutup auratnya, dia menutup dua pundaknya ketika sholat. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari bahwa Nabi SAW bersabda, la yusalli ahadukum fi thawbil wahidi laisa ala atiqaihi minhu syai'. Janganlah kalian sholat dengan satu baju yang tidak ada pada dua pundaknya sesuatu pun. Dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Perempuan aurat. Berdasarkan sabda Nabi SAW, al-mar'atu aurah. Perempuan aurat. Fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Maka jika perempuan keluar, setan menghiasi perempuan tersebut supaya dilihat oleh laki-laki asing. Diriwayatkan Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud. Dan Tirmidzi berkata, hadis ini hadis hasan, sahih lagi gharib. Lihat Irwaul Ghalil. Maka perempuan wajib menutup badannya sampai menutup wajahnya dari laki-laki asing. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala berkata, guru kita berkata, yaitu Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah, di dalam kitabnya Adwa'ul Bayan, di dalam kitab beliau Adwa'ul Bayan, ketika mentafsirkan surat Al-Ahzab tentang hadis ini, yaitu hadis al-mar'atu aurah, perempuan aurat, fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Maka jika perempuan keluar, setan menghiasinya supaya perempuan itu dilihat laki-laki asing. Wa ma jaa fihi min kaunil mar'ati aurah. Apa yang datang pada hadis tersebut, yaitu perempuan aurat, yadullu 'alal hijabi, menunjukkan wajibnya berhijab, liluzumi satri kulli ma yusaddaqu alaihi ismul aurah, karena wajibnya menutup semua yang disebut aurah. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala berkata, guru kami juga menyebutkan, yaitu Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah, bahwa hukum menutup wajah untuk ibu-ibu orang-orang yang beriman termasuk perkara yang ahlul ilm ijma' padanya, sepakat padanya. Dan sesungguhnya ayat-ayat yang turun terkait perintah terhadap mereka untuk berhijab mencakup dua penghubung yang menunjukkan bahwa hukum tersebut bukan khusus untuk mereka, bahkan untuk mereka dan untuk semua perempuan-perempuan umat. Penghubung pertama, perintah untuk memakai hijab disebutkan alasannya pada firman Allah Ta'ala, dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihin. Itu lebih suci untuk hati-hati kalian dan hati-hati mereka. Surat Al-Ahzab ayat 53. Itu bahwasannya jika dikatakan terkait istri Nabi bersamaan dengan perkara yang Allah memuliakan mereka dengannya, yaitu kesucian dan jauh dari sesuatu yang meragukan, maka sesungguhnya selain mereka dari perempuan-perempuan umat yang belum mendapatkan apa yang mereka dapatkan, belum mendapatkan apa yang didapatkan ibu-ibu orang-orang yang beriman, lebih pantas untuk berhijab, lebih pantas untuk menutup wajah mereka. Perkara kedua, di dalam firman Allah Azza wa Jalla, ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anakmu
serta wanita-wanita orang-orang mukmin, istri orang-orang mukmin, agar mereka menurunkan pada badan mereka jilbab-jilbab mereka. Sebab perintah untuk menurunkan jilbab pada badan mereka, sebagaimana ibu orang-orang mukmin diperintahkan untuk melakukannya, maka sungguh anak-anak Nabi SAW dan istri-istri orang-orang yang beriman diperintahkan untuk menjulurkan jilbab. Dan ia menunjukkan bahwa hukum bukan khusus untuk ibu-ibu orang-orang yang beriman, bahkan untuk mereka dan untuk selain mereka. Setelah itu Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah mengisyaratkan bahwasannya seandainya hukum khusus untuk ibu orang-orang yang beriman diumpamakan, maka sesungguhnya ibu orang-orang yang beriman, istri-istri Nabi adalah teladan yang baik untuk selain mereka dari para perempuan. Maka Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah berkata, wa idza alimta bima dzakarna anna hukma ayatil hijabi amun. Apabila kamu telah mengetahui apa yang telah kami sebutkan bahwa hukum yang ada pada ayat hijab umum, wa anna ma dzakarna ma'aha minal ayati fihi ad-dalalatu ala ihtijabi jami'i badanil mar'ati 'anil rijalil ajanib. Dan kamu telah mengetahui bahwa apa yang kami sebutkan bersamaan dengan ayat hijab tersebut, ayat-ayat yang padanya terdapat pendalilan yang menunjukkan wajibnya menutupi semua badan perempuan dari laki-laki asing, alimta annal qur'ana dalla 'alal hijab. Kamu mengetahui bahwa Quran menunjukkan wajibnya berhijab. Walau faradna anna ayat al-hijabi khassatun bi azwajihi sallallahu alaihi wasallam, fala syakka annahunna khairu uswatin li nisa'il muslimina fil adabil karimatil muqtadiyati lit taharati tammati wa adami tadannusi bi anjasir ribah. Seandainya kita umpamakan bahwa ayat hijab khusus untuk istri-istri Nabi SAW, maka tidak diragukan bahwa istri-istri para Nabi teladan yang paling baik untuk istri-istri orang-orang muslim terkait adab-adab yang sangat mulia, yang mengharuskan kesucian yang sempurna dan yang mengharuskan tidak adanya kotoran pada diri dengan najis-najis yang meragukan. Faman yuhawilu man'a nisa'il muslimina kaddu'ati lis-sufuri wat-tabarruji wal-ikhtilatil yawm min al-iqtida'i bihinna fi hadzal adab as-samawi al-karim al-mutadammin salamat al-'irdi wat-taharati min danasir ribati ghashin li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam maridul qalbi kama tara. Maka barang siapa yang berusaha mencegah istri-istri orang-orang muslim, seperti orang-orang yang mengajak perempuan-perempuan supaya keluar dari rumah-rumah mereka dengan berpakaian tapi telanjang, mengajak supaya berhias, mengajak supaya campur baur hari ini, maka barang siapa yang berusaha mencegah wanita-wanita muslim, istri-istri orang muslim dari mengikuti istri-istri Nabi terkait adab langit yang sangat mulia ini, yang mengandung keselamatan, kehormatan, yang mengandung kesucian dari kotoran yang meragukan, dia menipu umat Muhammad SAW. Dia hatinya sakit sebagaimana kamu lihat. Selesai perkataan Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti yang dikutip oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Termasuk perkara yang menunjukkan
termasuk perkara yang paling jelas yang dijadikan sebagai dalil dari sunnah wajibnya perempuan menutup wajah-wajah mereka dari laki-laki asing adalah apa yang terdapat pada sunnah bahwa wanita-wanita menutup kaki-kaki mereka. Maka dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai mereka berdua, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah." Khuyala'a lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menarik bajunya melebihi mata kaki dalam keadaan sombong, Allah tidak melihatnya pada hari kiamat. Lalu Ummu Salamah berkata, "Fa kaifa yasna'na an-nisa'u bidhuyulihin?" Lalu bagaimana yang dilakukan oleh para perempuan terkait baju-baju mereka yang menjulur melebihi mata kaki mereka? Nabi menjawab, "Yurkhina shibran." Para perempuan memanjangkannya satu hasta. Maka Ummu Salamah berkata, "Idzan tankashifu aqdamuhun." Kalau begitu kaki-kaki mereka terlihat. Nabi SAW menjawab, "Fayurkhinahu dhira'an." La yazidna alaih. Maka mereka memanjangkannya satu dhira' dan tidak melebihi itu. Diriwayatkan ahlu sunan dan selain mereka. Dan Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis hasan sahih. Maka sesungguhnya datangnya syariat dengan mewajibkan para perempuan menutup kaki-kaki mereka menunjukkan dengan penunjukan yang sangat jelas bahwa menutup wajah bagi para perempuan wajib. Sebab tempat fitnah dan kecantikan dari perempuan wajah. Dan menutup wajah lebih pantas daripada menutup kedua kaki. Ya, perempuan yang merdeka ketika sholat menutup semua badannya kecuali wajahnya. Perempuan merdeka ketika sholat menutup semua badannya kecuali wajahnya. Ini yang disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Dan sungguh pernyataan tersebut dinisbatkan ke madhab Al-Imam Ahmad di Al-Mughni rahimahullah. Dan disebutkan Al-Imam Ahmad memiliki riwayat yang lainnya, yaitu bolehnya menyingkap dua telapak tangan juga. Dan pernyataan tersebut dinisbatkan kepada Al-Imam Malik dan Al-Imam Asy-Syafi'i dan dinisbatkan kepada Abu Hanifah. Bolehnya menyingkap kedua kaki bersama wajah dan kedua tangan. Dan jika di sisi perempuan ada laki-laki asing sementara dia sholat, maka sesungguhnya perempuan tersebut menutup wajahnya. Pengarang Al-Mughni Ibnu Qudamah rahimahullah berkata di dalam Mughni, Ibnu Abdul Bar rahimahullah berkata, "Wa qad ajma'u ala anna 'ala al-mar'ati an takshifa wajhaha fi sholati wal ihram." Sungguh para ulama ijma' sepakat bahwa perempuan boleh membuka wajahnya pada waktu salat dan ihram. Mencukupkan menyingkap wajah, membuka wajah pada waktu salat adalah yang para ulama ijma' padanya, sepakat padanya, dan itu lebih pantas dan lebih berhati-hati. Adapun budak, maka sesungguhnya jika dia salat dalam keadaan kepalanya terbuka, maka salatnya sah menurut pendapat mayoritas ahlul ilm kecuali Al-Hasan, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Mughni. Ya, terkait menyingkap selain kepala, terdapat perbedaan di antara ahlul ilm.
Dan yang paling utama bagi budak perempuan, hendaknya dia seperti wanita merdeka terkait kesopanan dan terkait menutup aurat pada semua keadaan-keadaannya dalam sholat dan selainnya. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.